yang berpotensi untuk pertanian di Indonesia seluas 94 juta hektar are yang terdiri dari 25,4 juta hektar are untuk pertanian lahan basah dan 68,6 juta hektar are untuk pertanian lahan kering. Salah satu penyebab terjadinya lahan kering yang umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Lahan kering merupakan lahan dengan ketersediaan air terbatas, kondisi tanah yang kurang subur atau minim unsur hara, dan memiliki tekstur tanah berpasir dengan suhu yang sangat tinggi dan kelembapan rendah. Tanah kering tandus pertanian adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak petani di Indonesia yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertama, minimnya kandungan clay, yaitu partikel tanah yang berukuran sangat kecil dan dapat menahan air dan nutrisi. Yang kedua, minimnya unsur hara dalam tanah, yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain. Ketiga, curah hujan tidak seimbang, terlalu sedikit atau terlalu banyak sehingga menyebabkan tanah menjadi kering atau becek. Selanjutnya, penggunaan pupuk kimia berlebihan. Pupuk yang mengandung bahan kimia yang dapat merusak struktur tanah dan mengganggu keseimbangan nutrisi. Mengatasi masalah kering tandus, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain menambahkan kompos berupa bahan organik yang terbuat dari sisa-sisa tanaman, kotoran hewan, atau sampah yang telah teruraikan oleh mikroorganisme. Kompos dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan cara menyediakan nutrisi, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme dapat melindungi tanaman dari organisme patogenik dengan memproduksi berbagai metabolit sekunder seperti amonia, hidrogen cyanida, sidorofor, dan enzim-enzim hidrolitik. Jumlah bakteri yang ada dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang mempengaruhi kondisi pertumbuhannya, seperti temperatur, kelembapan, aerasi, dan sumber energi. Bakteri memperbaiki tanah sehingga tanaman baru dapat tumbuh subur. Tanpa bakteri, populasi dan komunitas tumbuhan baru akan kesulitan untuk bertahan hidup. Bakteri mengubah lingkungan tanah sehingga spesies tumbuhan tertentu dapat hidup dan berkembang biak. Selain itu, penggunaan mikroorganisme terhadap tanaman dapat mempercepat pelapukan bahan organik dalam tanah. Yang kedua, pemupukan rutin sesuai dengan kebutuhan tanah. Pemupukan dapat membantu tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berproduksi. Mencari sumber air alternatif untuk pengairan tanaman. Sumber air alternatif dapat membantu petani mengatasi keterbatasan air yang ada, terutama saat musim kemarau, contohnya sumur, sungai, dan bendungan. Penanaman penutup tanah, yaitu tanaman yang dapat melindungi tanah dari erosi, mengikat air, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman lain. Penutup tanah dapat ditanam bersamaan dengan tanaman utama atau bergantian dengan tanaman utama. Yang terakhir, menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Varietas tanaman yang terjadi kekeringan adalah tanaman yang dapat bertahan hidup dan berproduksi dengan ketersediaan air yang terbatas seperti padi bobo, jagung manis, dan kacang.